Puji Tuhan. Kita telah melanjutkan pembacaan dari pasal yang ke-17. Satu perjalanan yang kemudian kita lihat menjadi sebuah sejarah bagaimana Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia. Dan di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian, menerangkan kepada mereka, menunjukkan bahwa Mesias menderita dan bangkit, dan berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan. Nah, tidak selalu pengajaran yang disampaikan Paulus itu mendapat sambutan, mendapat respons yang baik. Pada ayat yang ke-5, terjadilah keributan dan mereka menyerbu rumah Yason untuk menghadapkan Paulus dan Silas ke sidang rakyat. Ada pertentangan. Kalau kemarin kita sudah melihat bahwa bagaimanapun juga kebenaran itu pasti menyusul kebohongan. Perkara-perkara yang benar dari firman Allah itu selalu mendapat pertentangan. Itu sudah menjadi sejarah lama yang selalu terulang. Tetapi di Berea, ya, di satu tempat lain disebut dengan kata Berea, orang-orang Yahudi di kota itu, ayat 11, lebih baik hatinya daripada di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan rela. Di Berea ada orang-orang, ada jemaat yang menerima firman itu dengan rela hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Tidak mempertentangkan, tidak perlu berdebat. Firman Allah tidak perlu diperdebatkan. Amin. Saya tidak pernah mau meladeni kalau ada orang mau membuat satu perdebatan tentang firman Allah. Kalau nggak mau menerima, ya sudah, tidak usah diperdebatkan. Lalu berkata harus bisa menerima, nggak perlu. Karena firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Firman Allah adalah kebenaran yang diterima, bukan diperdebatkan. Allah pun tidak memaksa. Orang tidak mau menerima, gak apa-apa. Hanya saja kamu tidak tahu kata firman Allah. Injil Lukas berkata, mari kita lihat. Pasal 19 dari ayat 41 kita bergantian baca, ya. Lukas 19 ayat 41. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Silakan berdua. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi Tuhan. Sebab baginya akan datang harinya, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengimpit engkau dari segala jurusan 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, daripada tembok mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal di atas.
ketika semua itu terjadi dan kita menolak kebenaran firman Allah, musuh datang membinasakan engkau dengan pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun dan tinggal terletak di atas batu lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Sayang, engkau tidak mau menerima pada waktu firman itu disampaikan, kebenaran itu diberitakan. Yang lebih dipentingkan memperdebatkan. Firman Allah tidak perlu diperdebatkan dengan siapapun. Saya gak ingin meladeni ketika timbul sebuah perdebatan. Oh, kalau kami begini, silakan. Begitu saja. Gak perlu dipaksakan orang untuk mengerti apa yang kita mengerti. Kita sampaikan. Tapi untuk memperdebatkan, enggak. Ya, supaya jangan timbul keributan karena firman Allah. Firman tidak perlu diperdebatkan. Kalau mau menerima, kerelaan hati menerima firman. Orang di Berea, ketika mereka lihat ada perbedaan pengajaran, yang semula mereka dapat pengajaran begini, kemudian mereka dapat pengajaran begini, mereka tidak perlu memperdebatkan, tetapi mereka menyelidiki. Ayat 11, Kisah 17 ayat 11, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Itu yang baik. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tapi mari kita selidiki bersama. Mari kita cari tahu kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Sebab itu yayasan yang kita ambil untuk Bulak-Serai adalah Yayasan Berea. Saya ingat orang-orang di Bulak-Serai bukan orang-orang yang pandai berdebat, tetapi yang mau menyelidiki kebenaran, bukan berdebat. Pintar seberapa sih kita berdebat? Tapi yang baik ketika kita mau terima firman itu dan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui kebenaran. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi percaya, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Ketika orang Yahudi yang dari Tesalonika tahu bahwa di Berea juga telah diberitakan firman Tuhan, wah, datanglah mereka ke sana untuk menghasut dan mengelisahkan orang banyak. Orang Yahudi yang tadi sudah bikin kerusuhan di Tesalonika, dengar di Berea orang-orang percaya, mereka datang ke Berea, mereka coba menghasut, mereka coba menggelisahkan. Orang-orang semacam orang Yahudi di Tesalonika ini gak senang melihat orang tenang, ingin menimbulkan keributan, gak senang. Tidak senang melihat orang tenang, bisanya menghasut saja. Kalau terjadi keributan, senang. Itu kata di dalam Galatia pasal 5. Perbuatan daging adalah memecah belahkan. Hati-hati. Ketika ada orang datang dan coba menghasut, ketika ada orang mulai menggelisahkan hati kita, ketika ada orang yang mulai mau membuat bimbang hati kita, hati-hati. Supaya jangan kita ikut terbawa kepada hasutan-hasutan yang merusak iman kita. Dibikin gelisah, dibikin bingung, dibikin bimbang, dibikin mulai tidak tenang. Hati-hati. Ini
terjadi di dalam rumah ibadah. Ada orang-orang yang semacam ini, yang kerjanya belusuan, kata Jokowi. Gerilya, belusuan, mencari orang-orang yang bisa dikoyakkan, bisa dibimbangkan, bisa dikacaukan pikirannya. Hati-hati. Firman Allah berkata, jauhi orang-orang ini. Tidak usah mendekat kepada mereka. Untuk mempertentangkan enggak perlu. Ya, kalau kamu rasa enak, kalau kamu rasa damai, sejahtera, silakan. Saya tidak pernah memaksakan, enggak. Ketika orang berkata, oh kami rasa damai, kami rasa nyaman, kami rasa enak, silakan. Boleh. Tidak perlu diperdebatkan, wah Pulaksana, enggak. Pulaksana enggak ada apa-apa. Tapi kita bersyukur bahwa kita nikmati berkat di dalamnya. Kita nikmati damai, kita nikmati duduk dan menyelidiki kitab suci tiap hari untuk mengetahui kebenaran. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Paulus berada lagi di Athena dan Paulus berkata yang sama kepada orang Athena. Paulus berkata, kepada Allah yang tidak kamu kenal, itulah yang aku beritakan. Yang kamu gak kenal, nah aku beritahukan bahwa Allah yang tidak kamu kenal, itulah Allah yang ayat 24 menjadikan bumi dengan segala isinya adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia, atau tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu bergantung kepada Dia. Itulah yang aku beritakan. Yang kamu gak kenal itu. Pegang apa yang menjadi keyakinan kita. Pegang apa yang menjadi iman kita. Pegang dan tidak menukar dengan apapun. Pegang apa yang bisa menjadikan damai sejahtera hati kita. Tinggallah di sana dengan damai. Kalau apa yang kita nikmati itu memberikan damai sejahtera, itu saja, maka pegang baik-baik iman yang ada, yang tidak perlu ditukar dengan apapun, gak perlu. Yang kita pegang baik-baik. Paulus berkata, yang kamu tidak kenal itulah yang aku beritakan. Paulus gak mencampuri iman mereka dengan kuilnya, dengan berhala-berhalanya. Paulus gak berkata, dengan bijaksana dia berkata, dia tidak mencampuri. Ada kuil-kuil Athena, ada kuil-kuil dewa ini, dewa itu, dewa itu. Athena adalah tempat kebudayaan tertinggi di dunia. Nah, kita tahu bahwa segala kebudayaan berasal dari Yunani. Mereka adalah orang-orang yang punya peradaban begitu tinggi. Allah memberikan janji untuk orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang sangat pandai di dunia. Dimanapun mereka berada, pasti akan lebih unggul dari orang-orang lain. Tuhan berikan hikmat. Itulah orang pilihan Allah. Tetapi yang salah dari mereka, mereka tidak menerima Mesias itu. Mereka anggap mereka bisa hidup, mereka bisa bergerak, mereka bisa ada karena memang mereka harus ada. Padahal ayat yang ke-28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup
kita bergerak, kita ada. Paulus mulai memperbaiki pola pikirnya. Kalau semula mereka berkata, kami bisa hidup, kami bisa bergerak, kami bisa ada, karena kami memang harus ada. Tapi Paulus berkata, di dalam dia. Ditambah kata, di dalam dia. Bukan bisa ada menurut kita, tapi di dalam dia. Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Karena kita adalah keturunan Allah. Ayat 28. Karena kita adalah keturunan Allah. Kita bukan dari batu. Kita bukan dari tanah yang dipuja, tapi kita berasal dari Allah. Karena kita, ayat 29, berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama dengan emas atau perak atau batu atau ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tapi kita berasal dari Allah. Begitu pekerjaan Paulus di daerah-daerah Asia kecil. Paulus tidak merampak ke daerah-daerah Yahudi. Tapi Tuhan pakai Paulus untuk menginjil di daerah-daerah kafir. Dan ia merubah pola pikir untuk dapat menerima kebenaran. Yang dipegang oleh Paulus adalah kebenaran. Tidak memaksakan. Tapi dia masuk untuk mengisi apa yang kamu tidak kenal tentang Allah yang kamu berikan korban. Yang kamu tidak kenal. Itu yang aku beritakan. Dan Paulus beritakan kebenarannya. Bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan memberikan hati kita merupakan tanah hati yang dapat ditumbuhi dengan benih firman Allah. Kita bersyukur pikiran kita nggak neko-neko, nggak mencari hal-hal yang rumit, nggak. Tapi dengan iman kita terima kebenaran firman. Itu adalah tanah hati yang dibajak oleh Roh Kudus. Tanah hati yang lembut seperti itu, yang nggak punya pikiran orang pintar. Daerah-daerah yang didatangi oleh Paulus adalah daerah-daerah orang pintar. Tesalonika, Berea, Athena, Korintus. Itu daerah-daerah orang pintar. Tetapi kita dengan kepandaian yang pas-pasan, katakan begitu. Kita dengan kepandaian yang sederhana ini menerima firman dengan apa adanya. Bukan dibodohi orang, tidak. Tapi kita bisa menerima firman dengan iman kita. Tanpa memperdebatkan kebenaran. Terima dengan firman. Terima setiap kata firman Allah. Dengan tanah hati yang subur. Lukas 13. Masih ingat Bapak itu? Injil Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Kenapa? Hatinya keras. Hatinya tidak dapat menerima kebenaran.
Tidak dapat. Hatinya menjadi tanah-tanah keras, dan tidak ada tanah keras dapat menikmati kebenaran firman. Matius juga menceritakan hal yang sama. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia mendengar firman dan mengerti. Maka kita akan berbuah 100 kali kan. Kalau kita terima firman itu, kita nggak jadikan firman sebagai bahan perdebatan. Kita nggak jadikan firman untuk asa sebab musabab orang ribut berantem seperti di Tesalonika. Tapi kita terima, kita percaya di dalamnya, kita terima kebenarannya. Nggak perlu kita memperdebatkan, terima saja. Maka firman itu memberkati kita 100 kali lipat. Kalau nggak percaya, jangan paksa orang percaya. Nggak perlu. Karena untuk bisa percaya, itu anugerah Allah, itu kemurahan Tuhan. Kita nggak usah paksakan orang harus percaya, nggak usah ribut, nggak usah diperdebatkan. Jangan membuat firman Allah sebagai bahan perdebatan, nggak perlu. Apa yang kamu terima dengan pengertianmu, ya silakan. Silakan. Engkau berhak menerima dengan pengertian. Alkitabnya sama, tapi penerimaannya berbeda. Tapi kalau kita terima firman Allah dengan segenap hati dan iman yang kita percayai, maka firman itu akan memberikan berbuah 100 kali lipat. Yang kurang percaya 60 kali lipat. Yang semakin tidak percaya 30 kali lipat. Yang sama sekali tidak percaya tidak berbuah. Beres, gitu aja. Tidak perlu harus terima ya. Ini sebuah kebenaran, nggak perlu. Masing-masing aja dah. Kalau kamu percaya begitu, silakan. Jadi biarkan firman itu memberkati kita. Saya ingin tiap-tiap kita akan menerima firman itu. Telinga yang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ketika dia mendengar, dia menjadi percaya, itu akan memberkati. Gak usah dipaksakan, kamu harus terima, gak perlu. Tidak perlu. Kalau saya dipertanyakan, bagaimana tentang ini, saya belum menurut saya, menurut iman saya, ayat ini berarti begini. Oh tidak, ya udah silakan, enteng aja gitu saudara. Gak perlu, oh tidak harus begini, gak perlu. Silakan kalau kamu mengertinya begitu. Gak perlu diajak berdebat, mana lebih benar. Oh Tuhanlah yang paling benar. Dorce aja bisa ngomong, bagaimana? Omongannya Dorce setiap kali dia tayang lalu dia tutup dengan apa? Kekurangan itu saya, kelebihan itu Tuhan. Udah begitu aja, nggak perlu diperdebatkan. Orang yang seperti Dorce aja nggak kepengen debat, padahal kita tahu siapa dia. Kebenaran firman Allah untuk kita terima. Kalau dengan iman kita terima, kebenaran itu memberkati
memberkati kita. Dan saya ingin kita hidup di dalam iman yang kepada firman Allah. Kita terima bagian demi bagian, ayat demi ayat. Dan kalau kita terima dengan iman, itu akan memberkati 100 kali ganda. Sebab itu kenapa kok ada yang 60, ada yang 30, kok beda-beda? Bukan beda-beda Tuhan berkati, bagaimana penerimaan kita. Kita menerima dengan segenap hati, maka 100 kali lipat. Separuh kita mengerti, 60 kali lipat. 30 kita mengerti, itu saja. Karena sebagian kecil yang kita bisa tangkap dari firman Allah. Jangan salahkan Tuhan. Oh, Tuhan berkati dia lebih besar dari saya. Enggak. Sebagaimana iman kita. Bukankah Yesus selalu memberikan kalimat akhir kalau ia sudah menyembuhkan orang, kalau dia sudah mengampuni orang, lalu dia akan tutup dengan kata, sebagaimana imanmu jadilah. 30, ya 30. 60. Kamu percaya 100%, 100% berkat bagi kita. Bukan Allah yang menentukan berkatmu 100, berkatmu 60. Enggak, iman kita. Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 21 berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Membalas, memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Terimalah dengan iman. Jemaat Berea tadi gak mengerti, tapi mereka gak mau berdebat. Mereka kumpul tiap hari, mereka belajar menyelidiki tiap hari untuk menemukan kebenaran. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita terima firman Tuhan. Amin. Gak perlu dengan mulut-mulutnya, gak perlu, tapi dengan kerendahan hati kita terima firman Tuhan. Maka buahnya itu 100 kali lipat. Dengan lugu aja deh, dengan apa adanya kita terima firman dengan apanya. Maka firman itu memberkati kita. Yakinlah saudara, sampai hari ini kita bisa menikmati berkat firman Allah 100 kali lipat. Kita percaya, kita terima hasil. Kita percaya, kita dapatkan hasilnya. Gak perlu yang suka. Keluarga Suparja tidak mengerti banyak tentang firman. Dia tidak pernah berkhotbah. Dia tidak pernah buka-buka Alkitab lalu menelaah begini. Dia terima saja firman dengan apa adanya. Dia percaya. Dan Tuhan buktikan. Ada kebenaran yang terbukti. Gak usah, wah begini. Nah, udah terima aja firman Tuhan dengan apa adanya. Dengan iman kita. Gak perlu ada pertentangan, gak perlu ada perdebatan, gak perlu berantem, gak perlu ngotot-ngototan, gak perlu. Yang mau ngotot silakan, yang mau berantem silakan. Tapi aku mau terima firman itu dengan apa adanya. Dan berkat 100% dia dapatkan. Lugu aja. Terima dengan apa adanya. Dan orang-orang di pedesaan, di kampung-kampung, di pedesaan, terima firman Tuhan dengan apa adanya. Mereka nikmati berkat dengan sepenuhnya. Ketika kita beribadah di kampung-kampung, lihat saudara, bukan berarti kepandaian tidak penting, tidak. Tapi dengan begitu banyak kepandaian yang ada di otak kita, rasanya A, B, C, D.
memperkeruh iman kita, tidak melapangkan iman kita, tapi memperkeruh iman kita. Ada survei yang menyampaikan bahwa begitu banyaknya perdebatan yang terjadi, ada begitu banyak perdebatan yang terjadi yang mengatakan hamba Tuhan ini dengan teori yang karena dia profesor, doktor, MA, MD semuanya, sampaikan khotbah KKR besar, dibandingkan dengan hamba Tuhan yang dengan biasa menyampaikan firman, gak pakai gelar, gak pakai dan orang-orang mendapat banyak berkat di dalamnya. Karena firman Tuhan bukan hasil pikiran manusia, tapi firman Allah adalah hasil kuasa Roh Kudus. Dan kita percaya bertumbuhlah di dalam iman, bukan hanya di dalam pengetahuan, tapi dalam iman. Terlalu tinggi bahasa orang berkhotbah, orang gak mengerti. Tapi dengan sederhana kita sampaikan firman Tuhan, yang penting diurapi oleh Allah, kena kepada setiap hati, dan di sana orang diberkati. Amin. Terima firman Tuhan. Mari kita berdoa.